42, sebenarnya 42. Ini kol bunga kita udah usia 47-48 hari. Jadi sebenarnya bisa dipanen yang besar-besar karena memang kita mau adakan pertemuan, jadi dikasepkan, belum dipanen. Jadi seputar ini mau ada yang dipertanyakan Bapak, mungkin ada yang penasaran atau minat mau tanam kol bunga. Kalau untuk semayan nggak usah susah, sudah ada Mas Sanen. Mana Mas Sanen? Pesan aja sama beliau. Nah, saya pesen 2 kotak Mas, nah udah langsung. Jadi nggak repot kalau nyemainya menemui permasalahan. Kemudian ada juga terong terbaru M72. Sebenarnya di Lampung sudah 1 tahun yang lalu, Mas. Kurang lebih. Kurang lebih sudah setahun yang lalu ya, di Lampung sudah beredar. Tapi untuk tempat kita baru kali ini saya coba M72. Nah, inilah kita lihat performa dari tanaman M72 di lahan. Seperti yang tadi sudah dicuplik sedikit, ini sebenarnya histori lahan ini tanaman cabai yang terkena layu fusarium. Dalam waktu nggak ada 10 hari Pak, habis tanaman ini cabainya. Jadi di dalam tanah itu mungkin istilah kita ngomong sudah banyak bibit dari layu fusarium tersebut. Tapi kita nekat, kita coba tanpa balik bedeng, itu hanya buka, kasih pupuk dasar sedikit, tanam lagi tanaman terong. Nah, inilah keadaan tanaman terongnya. Sama-sama kita lihat. Memang ada yang sudah terkena layu fusarium 1 atau 2, tetapi masih dalam tahap toleransi. Kemudian ada juga jagung ketan. Umumnya disebut jagung ketan, tetapi mereka punya nama masing-masing. Ada satu yang nggak dipetik tadi ya, itu yang merek apa ya? Kumala, warna putih. Kumala, ada yang rasanya, yang blondeng-blondeng itu, yang hitam itu jagung ketan jantan. Jadi ini punya pasar yang cukup bagus Pak ya, karena memang masih asing, masih aneh. Harga kemarin saya ngobrol itu bisa 10.000 dari pihak petani ya, per kilo. Kemarin yang Ibu dari Linggau itu ngomong bisa 10.000 dari petani. Dan ini juga nggak harus ditanam ngeblok ya Pak. Bisa kita tanam di pematang atau di galengan sawah atau di pinggir-pinggiran sebagai untuk Habis kayaknya. sebagai untuk apa ya, pagar lah, bisa dipinggirkan. Selamat Pak, masuk. Kemudian selain jagung ketan, yang terbaru juga ada benih kacang panjang Guarda yang kita lihat tadi, karena sudah diceritakan juga kacang panjang ini yang kanton itu sudah mulai terkena virus GMV yang umum disebut dengan Gemini mosaic virus atau ada keriting bule. Jadi yang baru kita lihat tadi di lahan ternyata cukup toleran terhadap serangan keriting GMV. Nah, sejauh ini barangkali kita sama-sama diskusi, Bapak ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Kalau untuk sterilisasi lahan ini kan riwayatnya layu fusarium. Nah, untuk adakah aplikasi sterilisasi yang Pak Sujianto terapkan mungkin? Ya kemarin kita cuman aplikasi kapur Pak. Iya kapur saja. Kemudian triknya karena ada riwayat layu fusarium, kita nggak lagi pakai pupuk kandang, sisa pupuk kandang. Jadi sebenarnya ini udah yang ketiga ya. Yang pertama itu sebenarnya tanaman melon. Melon sudah tumbuh, kita kombinasi dengan tumpang sari lah, atau tumpang gilir dengan tanaman cabai. Melon selesai, cabai mulai ngangkat buah, buah sudah banyak-banyaknya layu. Kita buka, kita kasih kapur dan kasih pupuk dasar tanpa pupuk kandang. Nah itu. Kemudian kita tanam seperti itu. Jadi untuk sterilnya kita cuma kasih kapur dulu. Terus Pak ada yang tanya lagi Pak? Ya. Untuk perlakuan persiapan lahan yang mau ditanami apa saja? Ya. Persiapan pupuknya. Pupuk kandang lagi. Oh ya. Ini sebenarnya ini versi saya Pak ya. Versi saya. Sebenarnya saya yakin benih-benih kualitas tinggi ini di tangan bapak-bapak itu jauh lebih bagus. Saya yakin bisa lebih bagus. Bukan berarti yang ini paling bagus. Bukan berarti seluruh taman yang saya tanam paling bagus ya. Tapi saya yakin di tangan bapak-bapak dengan sistem olah lahan yang bapak lakukan, kemudian dengan pengetahuan yang sudah mumpuni bapak miliki, saya yakin lebih bagus.
Kalau ditanyakan tadi kemarin aplikasi pupuk apa aja, seperti biasa, olahan bedeng setengah jadi, tabur kapur, kemudian dibiarkan setelah kena hujan, pupuk kandang sekam ayam, kemudian kasih pupuk kimia, kebetulan kemarin Poska sama NPK 16 saya tabur, kemudian tutup dengan tanah. Setelah itu nunggu berapa hari kena hujan, tutup mulsa, sudah tanam, cuman itu. Nah setelah usia berapa ya, sekitar 20-an hari, 15-20 hari kita tunggal pupuk susulan. Pupuk susulan NPK bisa, kalau nggak ada ya Poska bisa. Kemudian susulan kedua menjelang masuk generatif yang mulai berbunga, kita sub 2 kali. Dan selanjutnya kocor, kita pakai aplikasi blower dan KNU. Itu aja. Ini kena baca apa nih, Pak? Apa bahasa nama kerennya? Ini. Itu kemarin sebenarnya aplikasi yang terakhir itu kita overdosis, Pak. Nah, kita pakai ada kan bercak-bercak di daun terong yang bawah itu ada kekuning-kuningan, itu overdosis waktu kita aplikasi. Kemudian pencampuran yang terlalu banyak karena ngejar jam tayang waktu yang enggak ini. Jadi kemarin fungi kami pakai 2. Habis Ini ini. pakai 2 kontak sistemik ditambah dengan inseknya 2. Kemudian ditambah lagi dengan kalau bolehnya untuk merek dagang ya, kita kemarin pakai Bioma, maksudnya biar kuat. Nah, ternyata setelah aplikasi suhu panas tengah hari. Saya kesalahannya saya nyemprotnya pagi, siang panas jadi daunnya terbakar. Dan ada lagi Pak Ibu? Jadi itu kalau kalau untuk proses pembentukan Bunga? bunganya itu mungkin unsur apa itu yang dominan untuk proses pembentukan agar sempurna itu? Ya. Kalau untuk bunga kol sebenarnya mudah ya. Kalau menjelang pembungaan itu yang awal jelas kalau kita gampang cari ya ganda hasil bunga lah untuk merangsang pembungaan. Setelah itu pacu kocornya dengan yang unsur ya KNO 3 putih bisa dipakai dicampur dengan kalau ada ya winner atau grower, kalau nggak ada ya NPK 16. Kalau nggak ada ya Poska pun bisa. Sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Tapi kan dia mempunyai daya serap masing-masing, lebih cepat, kemudian mungkin lebih bagus dan lebih memacu apa bobotnya lebih padat. Cukup Pak ya, ada? Kira-kira saya nggak bisa jawab nih Mas Apan nggak bisa tuh ada ibu kita. Aman aja. Pemasarannya piye Pak Ibu Pak? Nah, pemasaran. Baru Ibu nek oke. Sementara ini kan saiki. Nek misalnya sampai setengah hektar langsung, atau seperempat langsung, piye pemasarannya? Jadi yang pertama menyiasati hal tersebut. Nah, sebelum tanam, tanda kutip, memang kita harus lihat pasar. Sebenarnya seluruh komoditi ya, bukan hanya kembang kol, semangka, kita juga lihat pasar. Kemudian, jadi kita berkenaan dengan kembang kol, kita lihat dulu siapa kira-kira yang mau ngambil, ada nggak yang mau ngambil. Kemudian kita ceritakan kira-kira kemampuan dia ambil berapa. Umpamanya karena kita belum ada gudang, nggak kayak di Curup ya, pasar B belum ada gudang. Kalau untuk kemampuan pasar B aja itu per hari itu paling batas 50 kilo serapan pasar untuk pasar B per hari. Jadi kita cari mungkin orang kalangan, kemudian juga orang yang luar kota. Nah setelah itu nanti kita bisa memperkirakan seandainya serapan kita pasar untuk panen per harinya cuma batas 200 kilo ya, jadi panennya nanamnya sistem anak tangga, nggak serempak, bisa 1 hektar tapi bergantian. Itu untuk saat ini. Ada lagi kayaknya nasinya udah datang ya, aman aja. Berarti kalau 1 hari 200 kilo, kalau harga 8.000 berarti 1 hari gajian berapa Pak? Bisa dihitung lumayan sebenarnya. Cukup lumayan sebenarnya. Mantap lah kalau itu. Iya, Hitung ya Pak? Mungkin nggak salah. ngobrol santai, saya sedikit menambahkan juga terkait pemasaran kembang kol. Jadi seperti di awal tadi kami ceritakan baru mulai dikenalkan secara masif itu mulai bulan November 2024 kemarin. Kemudian saya terima kasih juga kepada Mas Anen persemayan di P1 yang sudah juga membantu untuk menyebarkan kembang kol ini. Kemudian kemarin kalau secara pasar Pak,
mungkin tadi Pak Suji menceritakan di pasar B kapasitas 50 kg per harinya. Kemudian kemarin di P1 ya Mas, di P1 kalau nggak salah namanya Mas Idek, beliau membawa ke arah Jambi. Cuma kurang paham saya Jambinya di pasar mana. Saya juga sudah ngobrol dengan beliau, untuk per hari sudah mampu sekitar 2-3 pikul atau 200-300 kilo per hari. Dan karena saya sudah ngobrol dengan pedagang juga, pedagang mintanya walaupun saya hanya bisa ngambil 200 karena pedagang tiap hari ngambil, jadi dengan hitungan matematika 200 kilo per hari beliau selalu minta. Nah itu guyur-guyur pelan-pelan juga kita bentuk pasar, kemudian ditambah kemarin, tapi agak jauh sih Pak, sebagai referensi aja gambaran di Kecamatan Sukakarya, Transat, yang Simpang Semambang belok kanan, nah Jayaloka, itu ada satu pedagang juga, saya agak lupa namanya. Kemarin ada teman juga nanam di sana 2 bungkus, itu dibawa ke arah Pali ke sana, nggak tahu ke Palembang atau kemana, per hari sekitar 2 pikul 3 pikul juga per harinya. Jadi kalau kembang kol ini ya seperti Pak Suji sebutkan tadi, semua komoditi pasar itu akan mengikuti dari kita petani. Jadi gini kalimatnya, kalau teman-teman petani walaupun tidak, kita nggak ngomong skala luasan hektar gitu Pak, kita ngomong ibaratnya 500 batang ataupun 1000 batang kita nanam, kemudian bervariatif, ibarat kata di Tugu Mulyo ada, di Bliti ada, di Purwodadi ada, lama-kelamaan pedagang dan konsumen juga akan mengikuti pasar. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya secara pribadi juga ingin atau memang greget untuk mengenalkan kembang kol ini, karena yang pertama ini cepat panen Pak. Jadi mungkin dari beberapa komoditi horti yang sudah teman-teman sering tanam, ini jadi salah satu referensi yang cepat panen. Otomatis kalau cepat panen putaran uang juga lebih cepat. Kemudian yang kedua, kembang kol ini tidak harus selalu monokultur ataupun bisa ditumpang sari. Misalkan nanam cabai bisa ditaruh di samping-sampingnya, nanam terong bisa ditanam di samping-sampingnya. Kemudian dari harga jual Pak, kalau kemarin sepengalaman saya dari akhir tahun kemarin, karo keliling-keliling kemarin, kalau di kita di Musirawas ini yang saya sebutkan tadi paling murah di sekitar 7.000-8.000 dan harga tingginya di sekitar 12.000. Terus keuntungannya lagi, Kelebihan ini kan. Daya simpan. Oh ya, saya agak lupa. Yang Mas Idek tadi kan ke pasar Jambi Pak. Jadi dibawa ke pasar Jambi, awalnya itu kalau nggak salah 50 atau 100 kilo karena baru nyoba, belum ada pasar juga. Jadi kata beliau pokoknya wis tak go wae, mosok rapayu kan, dibawa ke pasar. Dan di sana juga ketemu dengan barang dari dataran tinggi, dari Curup gitu kan. Memang karena di lapak kan di meja gitu kan Pak, itu dijejerkan, jadi kembang kol dari atas, kemudian kembang kol kita dari Musirawas ini, itu selisih hampir 3-4 hari Pak, di lapaknya pedagang, daya simpannya. Dan mungkin itu berlaku juga untuk semua komoditi. Mungkin ke depan kita kembangkan juga tomat dan lain-lain yang selama ini hanya berpatokan, oh ini barang Curup, oh ini barang dataran tinggi. Kalau tomat habis setengah bulan ya Pak. Kemudian saya kemarin hitung-hitungan kasar sih Pak, kita kan sama-sama petani Pak, saya juga petani. Kalau kita terlalu berpikir misalkan NPK habis berapa kan agak susah. Saya kemarin coba hitung secara kasar sebenarnya, mungkin kalau untuk referensi teman-teman ke depan, kembang kol ini kemarin saya hitung dengan perawatan paling mahal, paling paling mewah, itu hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah per batangnya. Nah kita hitung per batang, jadi misalkan harga nggak usah mahal-mahal di angka 7.000, berarti kita masih ada keuntungan selisihnya 5.000. Kita kalau untuk hitung-hitungan simpelnya gitu kan, itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Tapi minus tenaga kerja nggak Pak? Berat Drop. berapa kilo, berapa on? Itu tadi Pak, kalau standarnya itu sekitar 5-6 on. Ya. Tapi untuk potensi kemarin di P1 panenan bulan berapa ya? Akhir tahun kalau nggak Enggak, yang awal Mas tahun tadi kemarin. ngomong 1.000 habis dana 1.500 itu
bisa menghasilkan berapa on? Ya kemarin untuk yang 1.500 2.000 itu kemarin rata-rata di 8 sampai 9 on Pak, satu buahnya, satu cropnya. Jadi kalau kita orang Jawa kan senangnya hitung-hitungan kasar. Sak wit sekilo wis ngono wae penake ngomong. Karena ada keuntungan lagi Pak. Kita masuk ke pedagang. Dia kembang kol ini enggak apa bahasanya? Enggak telanjang. Jadi ada daunnya yang diikutkan. Dan kalau untuk pasar Jambi atau mungkin intinya di luar daerah, pasti pedagang mintanya penutup daunnya ini agak tebal. Supaya di saat packing, dia tidak cracking, tidak patah. Kalau hitung-hitungan Menang berat. iya, hitung-hitungan petani Pak. Daun ini kemarin pernah ditimbang kalau nggak salah setengah on. Kalau yang gede, sekitar setengah on. Nah itu jadi daya tambah kita juga. Kenapa saya jadikan nilai tambah? Karena varietas sebelumnya mungkin nanti kalau tadi nggak ada pembanding ya. Kalau varietas kami yang dulu Pak, jarak antar tangkainya ini rapat. Nah ini yang PM 3000 karena dimodifikasi supaya serangan penyakitnya nggak terlalu banyak jamurnya, tingkat kelembapan. Jadi antar tangkai ini agak jarang. Jadi kalau untuk kita petani dipotong untuk tangklupannya kan lebih banyak daunnya. Otomatis agak lebih berat dikit. Terutama untuk pasar-pasar kirim pasti mintanya lebih tebal. Karena ini rentan